Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial PostgreSQL. Materi kali ini kita akan membahas mengenai math function. Nah, math function kita gunakan untuk operasi matematika ya. Nah, math function ini sering digunakan untuk operasi-operasi numerik dan bilangan-bilangan bulat ya. Contohnya di sini saya mengambil beberapa contoh ya. Nanti kalau misalkan teman-teman mau melihat lebih lengkapnya silakan kunjungi PostgreSQL situs resminya. Di sana ada dijelaskan mengenai fungsi math function. Ada banyak sekali. Tapi di sini kita akan mengambil beberapa saja yang sering digunakan. Oke, untuk yang pertama kita akan mencoba untuk ABS, artinya kita akan mengembalikan nilai absolut. Nah, nilai absolut adalah nilai yang selalu positif ya. Nah, kita akan langsung contohkan di sini. Select, misalkan saya akan mengambil nilai absolut dari minus 10,25 seperti ini. Ini kalau misalkan kita jalankan, kita run, nah lihat di sini hasilnya tidak minus karena kita gunakan operasi absolut ABS seperti ini ya. Ataupun misalkan kita hasil dari operasi, misalkan saya buat absolut 100 dikurangi 150. Nah, ini misalkan minus 50. Kalau kita jalankan, kita dapatnya absolut 50. Nah, itu kalau misalkan kita menggunakan absolut. Ataupun kita bisa menggunakan simbol seperti ini ya. Add, misalkan minus 10. Nah, ini juga kita sama akan mendapatkan nilai absolutnya. Tuh, ini juga positif 10. Oke, itu untuk absolutnya cukup mudah dan menggunakannya tinggal tambahkan tulisan ABS di depan, kemudian angkanya taruh di bagian dalam. Langsung kita bisa dapatkan. Nah, ini juga kita bisa load dari kolom yang dimiliki oleh tabel juga bisa, ataupun operasi dari kolom dan beberapa perhitungan lainnya itu bisa. Kemudian fungsi selanjutnya itu fungsi child. Fungsi child ini untuk membulatkan angka ke bilangan bulat terdekat yang lebih besar. Nah, ini untuk membulatkan ke atas ya. Kalau misalkan kita memiliki angka, koma, nah ini akan dibulatkan ke atas. Misalkan saya mau membulatkan ke atas 200,21. Nah, ini kalau misalkan kita run, hasilnya 201. Kenapa? Karena kita akan bulatkan ke atas kalau misalkan memiliki koma. Nah, ini untuk pembulatan ke atas. Kemudian kita juga ada mod, atau kita sering gunakan modulus ya, atau sisa bagi. Nah, ini akan mengembalikan nilai sisa bagi. Contohnya misalkan kita select. Nah, kita definisikan di sini mod. Nah, kita definisikan mod 15. 15 ini adalah angkanya. Jika kita mod 4, nah sisanya akan berapa? Nah, kita coba ya, kita run. Nah, sisanya adalah 3. Berarti 4 kali 3, 12. 12 sisanya 3. Nah, untuk yang cell ini kita coba untuk mendapatkan dari table ya. Ini supaya lebih terlihat jelas. Misalkan saya mau child sum dari amount. Nah, amount ini kita akan ambil dari table payment. Nah, ini ada di database latihan kita ya. Nah, kita akan jalankan run. Nah, lihat di sini terdapat bilangan bulat. Nah, kalau misalkan kita lihat hasil sumnya ini akan saya taruh di sini ya biar kelihatan. Nah, kita jalankan. Lihat di sini ada 0,04. Nah, 2,04. Tapi kalau dibulatkan jadi ke atas. Nah, itu contohnya kalau misalkan kita menggunakan kolom ya, kolom dari sebuah table, bisa seperti ini. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya, yaitu terkait dengan floor. Nah, ini pembulatan ke bawah. Kalau tadi kan saya pembulatan ke atas. Nah, kita bisa melakukan pembulatan ke bawah. Misalkan saya mau select floor. Nah, kalau kita bulatkan ke atas 150,25.
Nah, biasanya kan kalau kita belajar di kuliahan atau belajar di sekolah ini jadinya ke atas ya. Nah, itu ada lagi fungsinya nanti kalau pembulatan sesuai dengan pendekatan. Nah, ini khusus untuk pembulatan ke atas ataupun ke bawah. Nah, ketika ada tanda koma seperti ini, maka dia akan bulatkan ke bawah. Ini kalau floor. Nah, ada juga kita bisa melakukan round. Nah, round ini untuk membulatkan numerik ke bilangan bulat. Nah, ini biasanya untuk melihat apakah dia lebih dekat ke atas ataupun lebih dekat ke bawah. Misalkan saya memiliki, kita akan round. Nah, kita akan round misalkan 10,4. Nah, kemudian kita juga akan round 10,6. Nah, ini kalau misalnya kita jalankan, nah bisa lihat hasilnya. Yang ini hasilnya 10 karena ini seperti floor ya, dia akan ke bawah karena lebih dekat ke bawah. Karena 5 berarti 4 ini di bawahnya 5 itu lebih dekat ke bawah, dan 6 ini di atasnya 5 ini lebih dekat ke atas, maka dia akan bulatkan ke atas. Ini biasanya yang kita pelajari ketika di sekolah ya, seperti ini. Tapi ada fungsi lain, ada floor, ada child untuk ke atas ataupun ke bawah. Itu kalau misalnya kita menggunakan round. Kemudian fungsi yang sering digunakan juga yaitu tran. Nah, ini untuk mengembalikan angka yang terpotong ya. Contohnya seperti ini. Misalkan saya select. Nah, saya select cat ya kalau misalkan ini. Nah, misalkan saya akan tran ini 10,6. Nah, ini seperti di truncat ke bulat. Kemudian saya akan tran juga misalkan 1,234. Nah, seperti ini ya. Yang akan kita tran 2 digit. Nah, kemudian ini satu lagi kita akan coba tran. Nah, misalkan 150,45. Nah, ini akan kita tran minus 2 digit, artinya dia setelah tanda koma. Oke, kita coba jalankan. Kita lihat hasilnya. Yang ini hasilnya adalah 10,00. Kenapa? Karena di sininya koma bukan dot ya. Kalau dot kita run. Nah, hasilnya 10. Karena ini dibulatkan ya. Seperti dihilangkan lah komanya. Tidak melihat itu mau ke atas maupun ke bawah, dia akan dihilangkan saja komanya. Itu kalau misalnya dia tidak mengirimkan parameter. Nah, kita mengirimkan parameter 2, artinya kita mengambil 2 digit setelah koma, 2 digit setelah koma ya. Artinya ini 1,23, yang sisanya setelah 3 akan dihilangkan. Jadi bukan dinaikkan ke atas ataupun ke bawah, dia akan dihilangkan saja, tidak melihat angkanya. Kemudian yang ini kita minus 2, artinya dia overlap ya ke depan. Nah, minus 2. Berarti kita akan mengambil angka 10, artinya ini 100, sisanya akan dihilangkan. Jadi 100 jadinya 100. Itu kalau misalkan kita menggunakan tran ya, seperti truncat. Truncat kan untuk menghapus ya, terang. Oke, kurang lebih seperti itu. Untuk fungsi matematika atau math function ya di PostgreSQL. Ada sebenarnya masih banyak yang lainnya. Nanti teman-teman silahkan cek di dokumen resminya untuk matematika fungsi atau fungsi matematika. Kemudian bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.